adalah program yang bertujuan untuk memberikan penghasilan bagi pesertanya setelah memasuki masa pensiun. Dana pensiun dikelola oleh lembaga keuangan yang ditunjuk oleh peserta seperti perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan dana pensiun. Selanjutnya ada jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun ada dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun yang dikelola oleh pemberi kerja untuk para karyawannya. Selanjutnya ada dana pensiun perorangan, yaitu dana pensiun yang dikelola oleh perorangan untuk dirinya sendiri. Manfaat dana pensiun yang pertama ada memberikan penghasilan yang stabil di masa pensiun, yang kedua membantu mengurangi resiko kemiskinan di masa pensiun, yang ketiga membantu meningkatkan kualitas hidup di masa pensiun. Selanjutnya ada profil perusahaan, yaitu PT Asuransi Jiwasraya adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Perusahaan ini telah eksis sejak tahun 1859 sehingga menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan jasa keuangan tertua di Indonesia. Studi kasus. Pada tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya tersandung kasus korupsi dan penggelapan dana nasabah. Kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai 17 triliun. Awal masalah kasus ini bermula dari pengelolaan dana nasabah yang tidak transparan dan tidak akuntabel. PT Asuransi Jiwasraya menginvestasikan dana nasabahnya ke dalam instrumen investasi berisiko tinggi, seperti saham dan reksadana. Investasi tersebut mengalami kerugian besar, sehingga menyebabkan dana nasabah tidak dapat dibayarkan. Selanjutnya adalah fakta dari berita kasus PT Jiwasraya, yang mana Jiwasraya tawarkan restrukturisasi ke pemegang polis pada batas akhir hingga 31 Desember. Kasus gagal bayar klaim polis asuransi Jiwasraya seakan membuka borok perusahaan asuransi plat merah ini. Kejaksaan Agung mengusut kasus ini sejak Jiwasraya gagal membayar klaim polis JS Saving Plan sejak Oktober 2018 sebesar 802 miliar rupiah yang terus membengkak hingga belasan triliun rupiah. Meski belum ada tersangka yang ditetapkan, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan perintah cegah dan tangkal untuk 10 orang terkait kasus ini. Jiwasraya mengalami rugi besar akibat berinvestasi di reksadana saham berisiko tinggi, usulan 2 orang swasta. Tujuannya demi mendapat untung besar. Perseroan ini bahkan menempatkan 22,4% dari aset keuangan atau senilai 5,7 triliun rupiah, sebagian besar pada perusahaan dengan kinerja buruk. Hingga Agustus 2019 lalu, Kejaksaan menaksir angka kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi ini mencapai 13,7 triliun rupiah. Lalu ada keterangan kasus. Jakarta, manajemen PT Asuransi Jiwasraya Persero membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi untuk dapat segera mendaftar. Batas akhir pendaftaran yakni pada tanggal 31 Desember 2023. Direktur Operasional dan Keuangan Jiwasraya, Lutfi Rizal mengatakan, langkah ini dimaknai sebagai ikhtiar sekaligus itikat baik dari pemerintah bersama manajemen Jiwasraya untuk bisa menyelamatkan seluruh pemegang polis Jiwasraya. Selanjutnya, jika pemegang polis tetap menolak, maka yang dapat kami sampaikan bahwa polisnya akan tetap berada di Jiwasraya dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kata Lutfi dalam keterangan tertulis dikutip pada hari Rabu 13 Desember 2023. Yang selanjutnya berita kasus. Jakarta PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life mengklaim sudah membayarkan manfaat klaim sebesar 8,4 triliun kepada ex nasabah PT Asuransi Jiwasraya itu. Merupakan realisasi sampai Juni 2023 sejak pihaknya ditunjuk menjadi juru penyelamat gagal bayar Jiwasraya. Direktur Utama Indonesia Financial Group IFG Heksana Tri Sasungko mengatakan sampai Juni 2023 pengalihan polis telah dilakukan sebesar 30,96 triliun atau 81% dari total liabilitas. Polis yang sudah berpindah dari Jiwasraya ke IFG Life itu disebut sudah mendapatkan haknya sesuai skema restrukturisasi yang ditandatangani kedua belah pihak. Selanjutnya solusi menyelesaikan. Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani kasus PT Asuransi Jiwasraya.
Tim tersebut berhasil mengungkap kasus korupsi dan penggelapan dana nasabah. Sejumlah pejabat dan karyawan PT Asuransi Jiwasraya ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemerintah juga membentuk dana jaminan sosial DJS untuk melindungi nasabah PT Asuransi Jiwasraya. DJS akan membayarkan klaim nasabah hingga 100 juta rupiah. Untuk kesimpulannya, kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus ini merupakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun.